Direktur Eksekutif Yayasan Inklusif Bapak Muhammad Subhi Azhari. Kepada Bapak Muhammad Subhi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mbak Nur Halimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rampes. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul di sini. Tentu saja saya ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua dari berbagai lembaga OPD di Kabupaten Bogor, mulai dari Kesbangpol, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, kemudian dari Dinas Penanaman Modal, kemudian juga ada Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Sosial, ya, kemudian juga ada dari Kementerian Agama, kemudian juga ada dari Polres, ya, kemudian teman-teman Densus 88, kemudian juga ada dari gugus tugas Desa Damai, dari Pemijahan, dari Sukamantri, dari Sasak Panjang, juga teman-teman penyuluh agama di kecamatan, 3 kecamatan, juga ada teman-teman dari Diskominfo, terima kasih sudah hadir, juga ada teman-teman dari DP3A, ya, DP3 PG2KB yang sudah hadir di tengah-tengah kita, terima kasih juga. Kemudian juga dari DPMD, ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, kemudian juga dari mana lagi nih yang belum disebut ini, dari BPJS, ya, BPJS sudah hadir, terima kasih. Untuk pagi hari ini kita bisa bertemu di Bogor, ya, di Kota Bogor. Meskipun kita semua ini kabupaten, ya, kita sering sekali ketemu di Kota Bogor karena kelihatannya Kota Bogor ini kan tengah-tengah, ya. Alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di sini, dan tentu sebetulnya selain sebagaimana tadi dijelaskan oleh Mbak Nur, pertemuan kita ini kita anggap sebagai silaturahim dan halal bihalal, gitu ya. Halal bihalal karena baru habis Lebaran, ya. Saya juga ingin menyampaikan mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faizin kepada Bapak Ibu semua yang merayakan Lebaran, ya, termasuk juga yang tidak merayakan, ya, mohon maaf lahir batin. Dan tentu ini adalah, saya nggak tahu apakah ini kegiatan pertama Bapak Ibu di bulan ini, ya, karena baru saja masuk. Saya nggak tahu ini udah berapa hari ini masuk kerja, ya. Apakah udah seminggu atau mungkin ada yang baru 1 hari gitu, ya. Jadi kita memberi apresiasi yang sebesar-besarnya karena di minggu pertama setelah Lebaran ini kita langsung gas, gitu ya, untuk kegiatan. Sebagaimana tadi juga dijelaskan bahwa memang kegiatan kita ini adalah bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dari lintas pihak atau lintas institusi yang ada di Kabupaten Bogor dalam rangka mendorong, memfasilitasi, mempermudah proses reintegrasi dan rehabilitasi warga masyarakat kita yang dalam hal ini pernah terpapar, gitu ya, oleh ekstremisme kekerasan. Tentu tujuan dari kegiatan kita ini adalah ingin membangun satu mekanisme, satu pola koordinasi yang lebih terorganisir barangkali, ya, lebih sistematis, dan kita berharap dari sini nanti akan lahir satu jejaring. Saya nggak tahu nanti mungkin kesepakatannya seperti apa, ya, apakah jejaring sifatnya mungkin formal atau informal atau perlu ada semacam legalitas, nanti mungkin bisa kita sepakati bersama-sama. Yang jelas ini adalah pertemuan yang kesekian kali kita lakukan, karena sebelum-sebelumnya sudah pernah kita lakukan pertemuan, dan kita berharap dari
dari berbagai pihak, instansi atau institusi yang ada di Kabupaten Bogor yang punya tugas atau punya fungsi sebagai pelayan publik, sebagai pelayan masyarakat, terutama dalam konteks reintegrasi dan rehabilitasi ini ada jejaring gitu ya, ada jejaring yang lebih kuat yang bisa mempermudah koordinasi di dalam melakukan penanganan ya, di dalam melakukan penanganan pencegahan terhadap ekstremisme kekerasan di Kabupaten Bogor gitu ya. Nah mungkin masih ada yang bertanya gitu ya, kenapa Kabupaten Bogor ini masih dianggap perlu gitu ya untuk membangun satu jejaring, kalau kita sebut di dalam kegiatan ini sebagai frontliner ya, sebagai pihak yang terdepan gitu ya, frontliner untuk melakukan penanganan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah frontliner. Itu adalah pihak-pihak atau orang-orang yang memang punya kewenangan atau punya fungsi atau tugas penanganan ya, punya fungsi penanganan pelayanan masyarakat gitu ya. Nah, kenapa ekstremisme kekerasan ini menjadi satu tema yang penting juga di Kabupaten Bogor? Tentu kita tahu memang Kabupaten Bogor ini adalah salah satu daerah yang salah satu daerah di mana teman-teman kita yang pernah terpapar ekstremisme kekerasan atau yang kita sebut sebagai ex-napiter itu cukup banyak ya, cukup banyak. Dan kebetulan di kegiatan kita ini sudah kita himpun mereka, sudah kita fasilitasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelatihan, kemudian juga kita bikin juga jejaring mereka ya, jejaring di antara para ex-napiter itu untuk membangun membangun reintegrasi dan rehabilitasi. Jadi memperkuat psikologis mereka, memperkuat pelayanan terhadap mereka ya, termasuk juga memperkuat aspek ekonominya. Jadi mungkin kalau dihitung secara jumlah ya mungkin ada sekitar kurang lebih ya 50 ya bersama keluarganya gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bukan tantangan tapi juga adalah mandat kita ya. Mandat kita sebagai pemerintah daerah ya. Karena tentu Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 Undang-Undang 5 ya tahun 2018 tentang terorisme itu juga memberi mandat kepada pemerintah daerah untuk melakukan langkah-langkah penanganan. Nah, salah satu langkah penanganan itu adalah melakukan langkah deradikalisasi. Nah, deradikalisasi ini adalah bagaimana agar mereka yang sudah pernah terpapar ini tidak terpapar kembali. Nah, salah satu caranya adalah dengan memperkuat memberikan layanan kepada mereka, kemudian membuat mereka tidak kembali kepada jejaringnya ya, karena ada kebutuhan-kebutuhan ekonomi misalnya yang bisa ditopang oleh mereka. Kemudian juga kita juga memberikan misalnya kebutuhan-kebutuhan psikologis misalnya ya, layanan-layanan psikososial misalnya. Nah, karena itu semua institusi atau lembaga yang ada di Kabupaten Bogor ini sebetulnya punya peran yang sama gitu ya untuk melakukan pelayanan gitu ya, melakukan fungsi-fungsi pelayanan, baik itu dalam isu kesehatan misalnya, termasuk juga BPJS, termasuk juga misalnya pendidikan ya, termasuk juga mungkin nanti ada layanan terkait dengan pemuda misalnya, perempuan dan anak gitu ya. Kemudian juga dari aspek keagamaannya misalnya, semuanya ini punya peran yang sama, sehingga kita berharap karena perannya sama jangan sampai kemudian penanganannya itu bersifat parsial gitu ya. Jadi penanganannya kita berharap bersifat lebih terkoordinasi, sehingga nanti kalau misalnya ada satu kasus yang ditangani oleh
institusi tertentu, kemudian juga institusi yang lain bisa mendapatkan informasi atau mendapatkan informasi yang sama gitu ya. Kemudian kalau misalnya ada perlu rujukan misalnya dari tingkat desa, kemudian ke kecamatan, ke kabupaten, itu kemudian ada pola atau ada jalur koordinasi atau jalur komunikasi yang lebih sistematis gitu ya. Dan tentu kita berharap nanti dari forum ini kita melahirkan satu kesepakatan tentang jejaring komunikasi di antara kita sebagai frontliner. Nanti kita bisa sepakati seperti apa bentuknya, strukturnya seperti apa, dan tentu kita berharap nanti itu akan bisa kita gunakan secara efektif bersama-sama untuk melakukan penanganan terhadap eksekusi kekerasan di Kabupaten Bogor. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ini dampak puasa jadi ada. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Nanti saya mohon berkenan Pak Abdul Haris untuk memandu kegiatan kita, termasuk juga mohon perkenan Pak Acep ya dari Kesbangpol Kabupaten Bogor untuk memberikan kita paparan ya, termasuk juga materi terkait dengan sejauh mana sih jejaring ini penting gitu ya. Urgensi dari jejaring ini di Kabupaten Bogor itu sejauh mana pentingnya, dan apakah mungkin ada contoh-contoh baik yang sudah terjadi sebelumnya di dalam tema-tema yang lain, barangkali mungkin bisa juga diberikan sebagai gambaran gitu ya, sehingga kita punya referensi untuk melanjutkan atau mereplikasi pola yang sama di tema yang sekarang kita geluti ini. Mungkin itu saja, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.